Disclaimer, cerita ini ber-POV dari saya sendiri. Dan cerita ini adalah cerita yang saya ceritakan ke seorang YouTubers yang bernama Kastray. Jadi mohon maaf kalau misalkan saya di sini akan menyebutkan namanya beberapa kali, dikarenakan cerita kali ini tuh berformat saya menceritakan ke Kastray. Jadi oke, mari kita mulai. Kisah kali ini masih bersumber dari saya sendiri. Untuk cerita ini terjadi ketika saya dulu diminta bantuan oleh teman saya untuk menggantikan dirinya shift malam di sebuah gudang logistik di daerah Semarang selama 1 malam saja. Hal ini terjadi karena pada kala itu teman saya sedang ada keperluan mendadak yang membuat dia perlu untuk cuti. Namun dikarenakan di tempat kerjanya sedang kekurangan penjaga malam, maka teman saya berinisiatif meminta bantuan saya untuk menggantikan dirinya jaga malam. Karena kebetulan pada waktu itu saya sedang dapat jatah libur selama 2 hari. Yang ngomong-ngomong adalah sebuah momen yang teramat sangat langka bagi pekerja retail. Itu pun saya dulu bisa dapat cuti karena sebelumnya selama 1 tahun saya belum pernah ambil cuti sama sekali. Oke, kita lanjut. Dan lebih pasnya lagi, dia minta tolong saya untuk jaga malam di hari sebelum saya libur. Jadi paginya saya kerja sampai malam dan habis tidur sebentar saya langsung nggantiin teman saya shift malam di gudang logistik tersebut. Dan walaupun saya bukanlah karyawan gudang logistik, akan tapi karena saking kepepetnya maka atasan dari teman saya memperbolehkannya. Jujur walaupun saya pada kala itu sudah cukup kelelahan karena sering lembur kerja retail, akan tapi saya tetap mengusahakan untuk membantu teman saya karena dia secara pribadi orangnya baik gitu loh. Dan saya merasa kasihan apabila dia tidak dibantu. Jadi setelah saya sempat tidur sebentar selama 30 menit di gudang toko, dan ngomong-ngomong saya pada kala itu pulang jam 11 malam dan shift malam di logistik mulai jam 12 malam. Ya, hanya dalam kolong waktu 1 jam saja. Tanpa ganti baju, saya langsung OTW ke tempat gudang logistik. Ketika sampai sana, saya dikasih baju ganti seragam dari sana, dan habis itu langsung berjaga malam setelah ganti shift dengan penjaga yang selesai bertugas. Jadi pada malam itu saya benar-benar sendiri tanpa ada seorang pun yang menemani. Gudang tersebut secara ukuran cukup luas dan dipenuhi oleh barang-barang logistik yang keesokan paginya akan diantar ke destinasi masing-masing. Jadi dari pukul jam 12 malam sampai 8 pagi saya berjaga di tempat tersebut. Jadi sekitar jam 3 pagi karena saya bosan cuma berduduk-duduk di kursi penjaga sambil menatap CCTV, saya memutuskan untuk berjalan-jalan mengecek kondisi gudang. Sejauh ini masih aman, secara suasana terasa sepi, bisa dibilang terlalu sepi. Terutama gudang logistik ini berada di Semarang bagian pojok yang tempatnya tidak begitu ramai, terutama pada malam hari. Saya melihat ke arah luar dan lagi-lagi sepi tanpa ada seorang pun yang lewat sama sekali. Saya jujur saja sudah sangat terbiasa dengan shift malam, karena di retail pun juga terdapat jadwal shift malam bagi para karyawan pria. Akan tapi nuansa shift malam pada kali ini terasa berbeda, karena kalau biasanya malam masih ketemu banyak customer, sementara sekarang saya benar-benar sendirian, dan merasa agak bosan karena tidak ada aktivitas lain yang bisa dikerjakan. Tapi ngomong-ngomong sebenarnya ada bersih-bersih malam, akan tapi itu bukanlah tanggung jawab saya karena lagi-lagi saya bukan karyawan logistik ofisial gitu loh. Saya cuma gantiin teman saya sementara. Jadi ketika saya gabut muter-muter ngecek area gudang, saya kaget karena ada sebuah pintu gudang bagian dalam yang tiba-tiba terbuka sendiri. Kalau nggak salah pintu tersebut bertuliskan nomor 7. Hal yang membuat saya kaget dan heran adalah sebelumnya saya cek pintu tersebut sudah dalam kondisi tertutup dan terkunci rapat. Benar-benar rapat. Mulai itu saya langsung refleks menyiapkan setongkat billy club alias tongkat satpam, lebih sederhananya ya, dan pelan-pelan berjalan ke arah pintu. Namun anehnya tidak ada siapa-siapa di situ. Karena saya awalnya mengira ada maling yang berhasil masuk, saya langsung bergegas ke ruang security untuk mengecek CCTV. Namun anehnya setelah saya cek tidak ada siapapun di sana. Satu-satunya manusia yang berada di gudang ini sekarang hanyalah saya seorang. Karena masih kurang sreg, saya mencoba cek rekaman ulang CCTV dan masih tak ada siapapun di sana. Maka setelah sudah saya pastikan gudang aman, saya langsung menuju ke
pintu gudang nomor 7, kalau nggak salah namanya itu ya, untuk segera menutup dan menguncinya kembali. Setelah itu, saya kembali berjaga sambil menunggu waktu subuh. Dengan mata yang terasa berat, saya memutuskan untuk segera ambil air wudhu untuk sholat. Karena waktu subuh tiba, saya langsung sholat ke musola dalam gudang. Setelah sholat, saya langsung berjalan kembali ke ruang security dan lagi-lagi heran. Kenapa pintu gudang yang beberapa jam lalu saya kunci ulang malah terbuka kembali? Lagi-lagi terbuka lagi gitu loh. Selama berjaga di sana, saya tidak mendengar suara aneh sama sekali. Karena paranoid, saya memutuskan untuk mengecek kembali ruangan gudang tersebut dan lagi-lagi tidak ada siapapun di sana. Benar-benar kosong. Saya bergegas kembali ke ruang security untuk mengecek CCTV dan lagi-lagi ya benar, hasilnya masih nihil. Saya yang garuk-garuk kepala pun memutuskan untuk kembali mengecek pintu nomor 7 dan kembali menutupnya. Serta kali ini saya kunci double dengan gembok cadangan. Setelah ini saya memutuskan untuk menyapu area karena lagi-lagi saya gabut, ya kan? Benar-benar gabut. Dan lambat laun waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Dan pada saat itu para karyawan shift pagi sudah pada mulai berdatangan. Dan saya yang sudah selesai bersih-bersih akhirnya berganti shift dengan security yang masuk pagi. Setelah berganti shift, saya diberi ucapan terima kasih karena telah mau membantu walaupun tidak dibayar. Wajar karena saya bukan karyawan logistik. Tapi setidaknya saya masih ditraktir makan pagi di warung dekat gudang yang sudah buka. Saya penasaran dengan kejadian tadi malam pun sempat cerita kepada security tersebut. Dan dia menjawab, "Oh, itu sudah biasa mas. Saya kalau shift malam juga sering begitu." Pada setelah perkataan itu, saya semakin penasaran. Sejarah dan misteri apa yang membuat pintu gudang nomor 7 itu seakan menolak untuk ditutup. Jujur saya penasaran. Sampai sekarang saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di gudang nomor 7.